Salam Bapak Ibu Saudara dalam Kristus. Selamat bertemu lagi dalam renungan tengah minggu. Bersyukur pada Tuhan, kemarin pemilu boleh berjalan lancar, damai dan aman. Malam ini saya mau bicarakan hidup baru dalam Kristus. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 28 berkata, "Akan tetapi aku mengatakan kepadamu bahwa setiap orang yang memandang seorang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya." Saudara, dalam ayat ini sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengawasi mata kita. Karena mata manusia sangat sensitif terhadap suatu rangsangan yang selanjutnya dapat dengan mudah menjalar, terkirim ke otak dan membuat pikiran tertuju serta memproses rangsangan tersebut. Hal ini tentu akan mengganggu konsentrasi. Saat pikiran terpecah, dipenuhi beragam objek. Hal itu membuat seseorang terpaku pada pikiran sadar. Tapi juga akan semakin sulit untuk mendekati pikiran bawah sadar. Semua orang mempunyai satu pikiran. Namun pikiran itu memiliki dua karakteristik dan fungsi yang berbeda. Yang biasanya digunakan untuk membedakan dua fungsi pikiran itu adalah pikiran objektif dan pikiran subjektif. Pikiran rasio dan pikiran irasional, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, dan berbagai istilah lain. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan istilah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar untuk menggambarkan dua macam sifat pikiran kita. Pikiran sadar adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika, kehendak, kesadaran mengenai realitas. Seorang berpikir dengan pikiran sadar merupakan perencana, pengaturan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah pikiran yang berhubungan dengan energi dan penciptaan. Pikiran bawah sadar merupakan seperangkat emosi dan tempat penyimpanan memori yang dikenal sebagai pikiran subjektif karena secara subjektif sekedar merespon apa yang disampaikan, dipesankan, diminta, dan diputuskan pikiran sadar tanpa membantah. Bila kita memikirkan yang baik, kebaikan akan mengikuti. Bila kita memikirkan yang jahat, kejahatan akan mengikuti. Inilah cara pikiran kita bekerja. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa ketika pikiran bawah sadar kita menerima suatu ide, maka mulai menjalankannya. Pikiran bawah sadar bekerja untuk yang baik maupun yang jahat. Hukum ini bila diterapkan dalam cara yang negatif menyebabkan kegagalan, frustrasi, ketidakbahagiaan. Ketika kita membiasakan diri untuk berpikir harmonis dan konstruktif, kita akan mengalami kesejahteraan, kesuksesan, dan kesehatan yang sempurna. Kita adalah tukang kebun yang menanam dan menabur benih di dalam pikiran bawah sadar kita sepanjang hari. Berdasarkan pada pikiran-pikiran yang terus berulang. Menabur benih di dalam pikiran bawah sadar akan menuai hasilnya dalam kehidupan dan tubuh kita. Seperti kita selalu menjalankan jalan arah pulang ke rumah. Karena berulang dijalankan, dipikirkan, maka masuk dalam pikiran di bawah sadar. Tidak sadar,
tanpa kita pikir, tubuh pun bisa berjalan ke arah yang biasa kita jalani. Begitu juga lagu yang dinyanyikan berulang-ulang kali, tanpa berpikir, udah bisa dinyanyikan. Nyanyikan lagu rohani tentang kasih dan kebesaran Tuhan, maka iman akan meningkat. Sehingga pemikiran di bawah sadar tenang, damai, menghadapi masalah, ada kekuatan yang menguasai emosi, jadi stabil dan enak tidur. Sesungguhnya secara fisik kita mendengar sesuatu berulang-ulang kali akan terekam di pikiran, lalu tersimpan di pikiran bawah sadar. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di sini berbicara bahwa pendengaran mempengaruhi pemikiran kita. Kemudian turun ke emosi, menciptakan suatu nalar, kehendak di bawah pemikiran sadar. Ada kesaksian seorang wanita pernah mendengar dari saudaranya bahwa Yesus dapat menolong, menyembuhkan, menyelamatkan. Tetapi dia belum terima Yesus sebagai Tuhan. Satu hari dia sakit perut yang sangat berat dan dioperasi oleh dokter. Waktu dioperasi, di bawah sadarnya dia melihat hal yang menakutkan. Dan dia ingat saudaranya pernah berkata, Yesus dapat menolong. Dia memanggil Yesus untuk menolong. Ketika dia minta tolong pada Yesus, segera dia melihat keadaan berubah jadi damai. Dan seorang yang berpakaian baju putih menolong dia. Saat itu juga dia mendengar ada dua perawat berbicara. Yang satu bilang wanita ini telah mati. Yang satu memukul pipinya dan dia sadar kembali. Semenjak itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, rajinlah sampaikan kabar baik tentang pertolongan Yesus pada banyak orang, supaya banyak orang dapat berubah melalui apa yang mereka dengar. Dari kebinasaan berubah menjadi memperoleh hidup kekal. Saudara, kita tidak mungkin tiba-tiba berada di suatu restoran, memilih menu. Semuanya terjadi sekejap mata. Pasti terlebih dulu muncul, diproses, lalu tergambar dalam pikiran kita, kemudian membentuk kenyataan. Semua berawal dari pikiran. Itu artinya kita semua harus berhati-hati dalam berpikir. Benar-benar merencanakan, memastikan, memilih apa yang harus dan layak dimasukkan dalam pikiran kita. Agar dapat melepaskan diri dari perselisihan, kebingungan, kelemahan, dan keterbatasan. Kita harus mengubah penyebabnya. Dan penyebabnya adalah cara kita menggunakan pikiran sadar. Atau dengan kata lain, cara kita berpikir dan menggambarkan sesuatu dalam pikiran kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Maksud pembaruan budimu ini dalam bahasa Inggris, transform your mind, atau perbarui pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal ini yaitu mengembalikan keadaan manusia pada rencana Tuhan yang semula. Inilah kabar baik itu. Menjadi orang percaya berarti memasuki proses
pembaruan terus-menerus, yaitu pembaruan pikiran yang dibarui oleh firman Tuhan yang murni dan benar. Mengubah pola pikir ini tidak akan membuat seseorang gagal untuk meraih keberhasilan umum. Hidup orang percaya harus mengalami pembaruan pikiran yang terus diubah ke arah kehendak Tuhan, yaitu selalu memikirkan yang benar dan pasti mengubah pola pikir. Sehingga orang percaya itu memiliki gaya hidup Kristus. Ia pun akan menjadi orang yang berhasil bagi Tuhan dengan menghargai hal-hal yang bernilai kekal, tidak memberi nilai tinggi kepada keindahan dunia, yaitu kesukaan dunia yang bersifat temporal. Dengan menggunakan pikiran ilahi ini, maka Roh Kudus akan menopang, memimpin kita ke dalam kebenaran Tuhan untuk terus ada dalam perkenanannya. Apa yang Tuhan janjikan pasti berkat yang luar biasa. Kita tidak perlu takut dan khawatir terhadap hari esok. Orang percaya dirancang untuk mewarisi kerajaan Allah. Maka saudara sekalian, hidup baru di dalam Kristus yang penuh damai sejahtera, bahagia, hanya akan kita alami ketika melihat dan mendengar firman Tuhan berulang-ulang. Seperti yang terdapat dalam ibadah harian, ada audionya dan ada yang tertulis firman Tuhan. Mari banyak tabur firman Tuhan, baca firman Tuhan dan mendengar kebenarannya. Maka hidup saudara dan saya akan menjadi baru di dalam kasih anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, biar renungan singkat ini bicara dengan kami bahwa kami harus merubah pemikiran kami sesuai dengan kebenaran, dengan cara membaca atau melihat firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan yang terus-menerus dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan dan sehat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh panjang umur. Inilah janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami semua diberkati melalui renungan singkat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.